Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama, bagi kelas 12, yaitu mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Pembahasan yang pertama itu mengenai wilayah. Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Nah, kalian tidak usah menghafal dari A sampai Z atau menghafal kata per kata, kalian cukup tahu kata kuncinya saja. Nah, kata kunci dari wilayah itu bisa dibedakan atau dibedakan. Jadi kalian bisa membedakan wilayah A, wilayah B, wilayah C, ataupun wilayah D. Karena semua wilayah itu mempunyai ciri khasnya masing-masing berdasarkan karakteristik tertentu. Oke, contoh dari wilayah itu adalah wilayah dataran tinggi dengan wilayah pesisir pantai. Dari kedua gambaran tersebut sudah kita dapat bedakan bahwa wilayah dataran tinggi dengan wilayah pesisir pantai itu jelas berbeda berdasarkan ciri khasnya atau berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik yang seperti apa yang dapat kita bedakan? Nah, karakteristik yang dapat kita bedakan itu bisa dilihat berdasarkan aspek geografi, yaitu dari aspek fisik dan juga dari aspek sosial. Nah, kita bahas dulu dari aspek fisik. Wilayah dataran tinggi itu aspek fisiknya atau wilayahnya merupakan wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan. Sedangkan wilayah pesisir pantai adalah wilayah yang ditutupi oleh air dan juga pasir. Adapun kita lihat dari aspek sosial, di mana wilayah dataran tinggi pada umumnya penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, sedangkan wilayah pesisir pantai penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Jadi jelas ya, wilayah itu adalah suatu daerah yang dapat kita bedakan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep wilayah. Konsep wilayah dapat terjadi apabila adanya perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pembangunan wilayah. Jadi, wilayah tersebut mau dikembangkan menjadi wilayah seperti apa, untuk apa, tujuannya mau ke arah mana, itu harus berdasarkan konsep wilayah. Di mana konsep wilayah itu ada wilayah formal, ada wilayah fungsional, dan juga ada wilayah vernakuler. Oke, yang pertama itu adalah wilayah formal atau bisa disebut juga sebagai wilayah homogen, yaitu wilayah yang memiliki kesamaan karakteristik dalam kriteria tertentu. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, kata kunci dari wilayah formal itu adalah kesamaan. Dilihat dari apa sih kesamaannya? Nah, kesamaan tersebut dapat kita lihat berdasarkan karakteristik fisik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Contoh, kita lihat di peta yang ada di pinggir itu adalah peta Pulau Kalimantan, di mana wilayah Kalimantan Tengah dengan wilayah Kalimantan Selatan itu mempunyai karakteristik yang sama, yaitu berupa perhutanan. Adapun contoh lain seperti di daerah kita, yaitu antara wilayah Ciwidey dengan wilayah Pangalengan. Kedua wilayah tersebut adalah wilayah formal. Kenapa disebut wilayah formal? Karena memiliki kesamaan. Kesamaan dari apa? Kita lihat dari kesamaan berdasarkan fisik. Sama-sama merupakan dataran tinggi. Kita lihat dari ekonominya, sama-sama menghasilkan perekonomian dari perindustrian atau dari tanaman teh. Lihat dari sosial maupun budayanya pun sama, di mana mata pencaharian dari daerah tersebut adalah pertanian. Jelas ya, wilayah formal itu adalah wilayah yang memiliki kesamaan. Oke, konsep yang kedua itu adalah wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kata kunci dari wilayah fungsional adalah saling berhubungan atau adanya keterkaitan atau bisa juga adanya interaksi. Contoh, itu adalah wilayah kota dengan wilayah pedesaan, di mana kedua wilayah ini itu saling berhubungan.
berhubungan dari apa, atau ada keterkaitan apa. Nah, keterkaitannya itu adalah dari aspek ekonomi, di mana desa itu membutuhkan peralatan yang dihasilkan dari kota, sedangkan kota itu membutuhkan bahan-bahan pokok seperti sayuran, beras, dan lain-lain. Jadi jelas ya, wilayah fungsional itu adanya keterkaitan atau saling memenuhi satu sama lain. Lanjut, konsep yang ketiga itu adalah wilayah vernakuler atau wilayah perseptual. Wilayah vernakuler adalah wilayah yang memiliki identitas unik karena persepsi atau julukan orang tentang wilayah tersebut. Kata kunci untuk wilayah vernakuler adalah identitas atau julukan. Jadi suatu wilayah itu biasanya mempunyai julukan atau gambaran seseorang mengenai wilayah tersebut. Kita ambil contoh, misalnya Bogor. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Pasti ada yang kepikiran Bogor itu kota hujan. Atau bisa juga Bogor itu adalah wilayah yang mempunyai julukannya adalah kota talas. Adapun misalnya ibu ucapkan wilayah Pekalongan. Nah, kalau Pekalongan, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Ada yang bilang Pekalongan itu wilayah yang memiliki industri batik, atau Pekalongan, daerah di Pulau Jawa. Nah, adapun misalnya ibu bilang Banda Aceh, Darussalam. Apa sih yang kalian pikirkan dalam pikiran kalian mengenai kota Aceh? Pasti kalian berpikir itu adalah Serambi Mekah. Nah, itu adalah julukan-julukan atau persepsi-persepsi yang ada di pikiran kalian. Ibu ambil contoh lagi, misalnya ibu ucapkan wilayah Cililin, pasti yang terlintas adalah Wajir. Nah, jadi jelas ya, wilayah vernakuler itu adalah wilayah yang mempunyai identitas atau julukan yang kita pikirkan berdasarkan persepsi kita masing-masing. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perwilayahan atau regionalisasi, merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Contoh, salah satu contohnya adalah di dunia atau di kawasan dunia. Ada perwilayahan berdasarkan kawasan ASEAN yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Atau secara singkatnya atau jelasnya, kawasan dunia itu dibagi-bagi atau adanya konsep perwilayahan atau pengelompokan berdasarkan kawasan seperti ASEAN, di mana ASEAN adalah pengelompokan di dunia berdasarkan kelompok-kelompok yang ada di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Adapun misalnya kawasan dunia yang dibagi-bagi atau dikelompokkan berdasarkan benua. Ada benua Asia, benua Australia, benua Eropa, dan benua-benua yang lain. Jadi jelas ya, perwilayahan itu adalah membagi-bagi atau mengelompokkan. Apa sih tujuan dari perwilayahan tersebut? Nah, itu tugas kalian untuk mencarinya. Apa tujuan dari adanya perwilayahan tersebut? Manfaatnya untuk apa dan tujuannya untuk apa?